Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Selamat berjumpa di perayaan Hari Pentakosta bersama-sama dengan penuh sukacita. Dalam satu perarakan kita memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah. Dari peristiwa Pentakosta membuat para rasul penuh karunia dan berani berkata-kata, sehingga banyak orang menjadi percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang kemudian menjadi pengakuan yang sama dengan pengakuan Gereja Toraja. Pada hari ini kita berkumpul dalam persekutuan sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus, dalam tuntunan tema Roh Kudus untuk semua. Mari kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat silakan berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 241, bait yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Baitnya yang kedua. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Baitnya yang ketiga. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam bagi kamu sekalian. Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang kita peringati dalam Minggu Pentakosta ini, akan memampukan kita menghayati kebenaran firman Allah. Haleluya. Silakan duduk. Mari di hadapan Tuhan kita mengaku segala dosa kita. Saudara-saudara, kita tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa kita dan memohon pengasihan-Nya. Sebagai pelayan-Mu, kami sering merasa hebat dari orang-orang lain. Kami merasa lebih benar dari orang-orang lain di hadapan-Mu.
Kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami melalaikan tanggung jawab kami sebagai hamba-Mu dengan alasan sibuk, tidak ada waktu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasih. Kasihani kami ya Tuhan. Kami selalu merasa bahwa sebagai orang-orang tua, kamilah yang benar, sehingga sering memaksakan keinginan kepada anak-anak. Tetapi sulit untuk mengerti kerinduan dan harapan mereka. Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasihan-Mu. Kasihani kami ya Tuhan. Tuhan, kami sering goyah dalam iman, sehingga membuat kami mudah jatuh dalam jerat iblis yang mendatangkan dosa dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas antara lain narkoba, judi, seks bebas. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasihan-Mu. Kasihani kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sering menyedihkan hati ayah dan ibu, suka melawan mereka. Kata guru sekolah minggu, kalau kami menyedihkan hati ayah dan ibu, berarti juga menyedihkan hati Tuhan Yesus. Kami datang memohon kasih sayang-Mu, Yesus. Kasihani kami ya Tuhan. Dari hidup yang tercela dan sesat, kami datang tunduk di hadapan-Mu, mengakui kesalahan kami. Berkenanlah Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami. Berkenan Engkau membasuh kami supaya menjadi bersih dan tetap berpaut dalam terang-Mu. Kita menyanyi Kidung Jemaat 467 ayat 1 dan 2. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, Berita anugerah kepada kita saudara-saudara. Karena itu, kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan,
berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mari kita merespon itu dalam Kidung Jemaat 39 ayat 1 dan 2. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran. Tuhan besar rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Saudara-saudara, petunjuk hidup baru kita jumpai dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 39. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca Mazmur secara responsorial dari kitab Mazmur 104 ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-35. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya bintang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar,
dan liwitan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau. Supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung genggam. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin. Kita menyanyi dari NJNE nomor 19. Punaikan lagu yang merdu. Saudara-saudara, kita akan mendengar firman Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Sorgawi, kuduslah nama Tuhan. Hormat, puji dan syukur serta kemuliaan hanya bagi Allah yang Maha Tinggi. Kami bersyukur pagi ini diperkenankan Tuhan untuk memperingati hari Pentakosta yang di dalamnya kuasa Roh Kudus akan menguasai kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam kemurahan-Mu kami akan membuka, membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Ke-70 orang
setelah Musa datang keluar, sampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas 70 tua-tua itu. Jika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tapi sudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi tempat perkemahan. Lalu berlarilah orang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, segala mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa pada tempat perkemahan dia dan para tua-tua Israel. Demikian firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pafilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 murid itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini
baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Firman Tuhan yang ketiga akan kita baca dalam Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Ure semangat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema ini cukup dipahami oleh banyak orang karena mudah dicerna, mudah dipahami bagi setiap orang yang percaya. Namun demikian saudara-saudara,
Kita melihat bacaan utama kita pada pagi ini dalam Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayat 30. Mau menjelaskan bagaimana kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Apa yang melatar belakangi semua ini? Mari kita lihat saudara-saudara dalam bacaan kita pagi ini tentang kedaulatan Tuhan yang tidak bisa dibatasi menurut kehendak manusia. Sehingga Musa dalam hal ini, dalam panggilannya, yang banyak mengalami pergumulan-pergumulan, tantangan, kecemasan dari umat Allah, yang juga mengalami penderitaan dan kesukaran yang berat. Dan Musa berdoa kepada Tuhan agar ada orang yang membantunya dalam panggilan ini, sehingga Allah mengabulkan permintaan Musa untuk menolongnya, dan Musa melakukan perintah Tuhan. Kita baca, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-24, setelah Musa datang keluar, disampaikannya lah firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Saudara-saudara, ini membuktikan bahwa kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua orang. Kita baca dalam ayat yang ke-25, saudara-saudara. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Saudara-saudara, ini membuktikan bahwa Roh Kudus berlaku untuk semua orang di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahkan yang ada di kemah 2 orang pun kepenuhan Roh Kudus. Ini atas kehendak, atas perkenan Allah bagi umat Allah. Namun demikian, saudara-saudara, ada di pihak lain ketika Allah mengutus orang-orang yang percaya untuk memberitakan kabar kebaikan, kabar sukacita, kabar keselamatan. Namun Yosua berkata kepada Musa, "Cegah mereka." Ini membuktikan, saudara-saudara, bahwa ada sisi lain juga orang melihat tentang tugas dan panggilan itu. Ada saja hambatan untuk memberitakan firman Allah. Dan inilah kesalahan Yosua ketika ia mau mencegah Roh Kudus turun atas 72 orang, termasuk yang ada di
dalam kemah 2 orang. Dan itulah dosa Yosua, dan dia tidak memahami apa arti kedaulatan Tuhan di dalam diri orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada saja di sekitar kita untuk menghambat, menghalangi orang-orang yang dikaruniakan Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, kita melihat 2 bacaan berikut. Pertama, kita melihat lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Di sini membuktikan bahwa Roh Kudus tercurah bagi setiap orang. Dan itu dibuktikan rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa orang-orang yang mendengar dari berbagai tempat yang datang. Nah, orang-orang yang mendengar ini dikuasai oleh Roh Kudus untuk mengerti bahasa mereka sendiri. Sekalipun rasul-rasul itu bukan berasal dari daerah orang-orang yang mendengar. Jadi saudara-saudara, setiap orang yang mendengar firman Allah, setiap orang yang membaca firman Allah, Roh Kudus menguasai mereka. Itu berarti kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua orang, untuk memberi kesaksian bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dan pertobatan. Dan kita membaca dari ayat 1 sampai 21. Di sana menyatakan kuasa Allah. Bahkan dikatakan taruna-taruna, laki-laki, anak-anak dipakai oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, orang tua, orang muda, mengadakan mujizat-mujizat di mana-mana. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dan ini dinyatakan dalam rasul-rasul di dalam Kisah Para Rasul, saudara-saudara. Bahkan kita melihat dalam Yohanes 19 ayat 19 sampai 23, sungguh mau kita melihatnya dengan saksama apa yang terjadi dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika murid-murid berkumpul di suatu tempat dan pintu terkunci, mereka berkumpul berada dalam kebimbangan, ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Yesus tahu kepedulian ini. Dan ia menyapa mereka dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Perkataan Yesus memberikan kesejukan batin yang gelisah, takut, cemas setelah kebangkitan, saudara-saudara. Mereka justru mengunci pintu mereka, berkumpul dalam ketakutan. Dan perkataan Yesus ini sungguh-sungguh panggilan bagi mereka untuk melakukan tugas yang mulia, tugas imamat am bagi setiap orang percaya. Saudara-saudara, 2 kali Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ini menyejukkan hati, menenteramkan jiwa, membuka cakrawala yang lebih luas lagi
bahwa panggilan itu adalah panggilan bagi semua orang yang percaya. Sehingga ketika mereka tentram, penuh dengan sukacita, mendengar suara Yesus, dengan penuh sukacita mereka merespon itu. Dan ini juga saudara-saudara bagi kita sekarang ini. Ketika kita mendengar suara Allah melalui firman yang dibacakan, maka Roh Kudus menguasai kita. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, ketika mereka bersukacita, tanda kesiapsediaan mereka, Yesus menegaskan, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, apa yang harus mereka beritakan ketika mereka menerima Roh Kudus adalah pengampunan bagi setiap orang, keselamatan bagi setiap orang, pertobatan bagi setiap orang di dalam Yesus Kristus. Sebab nama Yesus, di dalamnya ada pengampunan dan pertobatan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan di dalam pengampunan dan pertobatan, di situ peran Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya. Demikianlah saudara-saudara, kita mau memahami kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua orang. Sangat penting kita pahami. Seperti pada pagi ini, saudara-saudara mendengar firman Allah di rumah-rumah saudara, maka di sana kuasa Roh Kudus juga berperan bagi saudara-saudara dalam meraih berkat Tuhan, dalam menghadapi situasi saat ini. Percayalah, Roh Kudus ada padamu ketika saudara-saudara menyerahkan seluruh hidup ini kepadanya. Seperti halnya kecemasan, ketakutan, Allah menyapa damai sejahtera bagi kamu. Demikian saudara-saudara yang perlu kita renungkan saat ini. Bukan sekedar memperingati pencurahan Roh Kudus, tetapi masuk ke dalam hati kita. Kita membuka diri, seperti dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, dosanya dia diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini membangun kesadaran bagi kita di dalam Yesus Kristus. Akan di dalam Yesus ada pengampunan dan pertobatan. Mari kita jemaat yang mendengar firman Allah, termasuk yang sakit di rumah, yang gelisah dalam pergumulan ekonomi, mari kita percaya bahwa Roh Kudus selalu ada pada kita ketika kita berserah kepadanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita bersama-sama berdoa sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita dalam doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama menghayati dengan hati yang tertuju kepada Yesus, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita bangkit berdiri, kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dalam bentuk lagu. Dari nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai 3. Ku percaya Allah. Percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, Khalik langit, laut dan bumi, segenap dunia besar. Oleh rahmat-Nya ku ada, berharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Dia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dan ditanamkan, bangkit lalu naik ke surga, memegang kerajaan. Ku percaya dan ku mohon Roh Kudus kesungguhan, yang mengerti gereja, hidup dan persatuan, usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, beri gereja bersekutu dan percayanya jernih. Silakan duduk. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13 sebagai pedoman kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 265 bait yang pertama, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu,
terpujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Informasi warta jemaat bagi kita. Yang pertama, untuk pundi persembahan dan PSB bisa diantarkan langsung ke kantor gereja setiap jam kerja atau diberikan kepada majelis gereja terdekat. Informasi yang kedua, untuk rencana pelaksanaan pemberkatan nikah saudara Serdio dengan Yetri Tonggo pada hari Sabtu 6 Juni 2020 diinformasikan untuk keluarga bahwa hanya dibatasi sebanyak 10 orang yang akan menghadiri. Ini untuk menjaga aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekian dan terima kasih. Saudara-saudara, terpujilah Kristus. Saatnya kita akan satu dalam syafaat kita pagi ini. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang rahmani, Bapa yang setiawan dalam seluruh kehidupan kami. Puji syukur di hati kami semua kepada Tuhan atas rahmat Tuhan pagi ini dalam memperingati pencurahan Roh Kudus atas semua orang percaya di muka bumi ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan itu. Dan kami bersyukur pula telah mendengar firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus untuk semua orang. Terima kasih Bapa di sorga. Karena itu kami berdoa peserta ibadah yang lama maupun yang baru dalam kehidupan berjemaat. Tuhan berkenan kepada mereka yang hadir saat ini juga yang ada di rumah-rumah. Tuhan memberkati dalam pekerjaan dan rumah tangga, dalam pendidikan dan pertumbuhan anak-anak. Biarlah Roh Kudus menguasai mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan sekarang yang cukup mencekam pada sampai saat ini bagi setiap orang, bahkan bagi bangsa dan negara dalam menangani COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan menurunkan kami kuasa Roh Kudus untuk semua orang agar bertekun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa di sorga, kami berdoa pencari kerja, kami berdoa pemuda, kami berdoa juga yang berulang tahun, kami berdoa yang sakit di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing yang mendengar suara kami ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh dari sakit. Terpujilah Kristus. Dan mereka akan merasakan jamahan Tuhan dalam hal ini. Kami percaya kepada mereka yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Berkenan Tuhan, pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persembahan kami nyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan, berbagi berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan Tuhan. Ini kami kumpulkan bersama-sama bagi hormat dan puji nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, anggota jemaat yang sakit, anggota jemaat yang berulang tahun, orang-orang di perantauan yang tidak bisa kembali mudik, Tuhan memberkati di tempat mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan pemberkatan nikah tanggal 6 Juni 2020 Tuhan berkenan. Tuhan berkenan juga dalam pelaksanaan baptisan pada tanggal 6 Juni. Tuhan menolong kami semua. Yang berduka cita Tuhan hiburkan. Yang lanjut usia Tuhan teguhkan.
bahwa Tuhan mengaruniakan umur panjang. Kami berdoa pemerintah, kami berdoa majelis gereja, pelayanan-pelayanan online, kantoria, pianis, bahkan semua majelis yang menjadi anggota majelis jemaat Silo Campagaya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk perjalanan minggu ini dalam meraih berkat Tuhan. Tuhan berkenan kepada kami. Kami berdoa anak yatim piatu janda duda yang miskin, Tuhan berkenan kepada mereka, sehingga mereka juga dapat menikmati karunia Tuhan dalam hidup ini. Cukupkan kami kebutuhan hari ini Tuhan, agar kami terus merasakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Gereja Toraja pada umumnya, Badan Pekerja Sinode, Wilayah dan Klasis, dalam mengantisipasi situasi sekarang ini, agar semuanya boleh terlaksana dengan baik pelayanan-pelayanan online. Di dalam khotbah-khotbah yang diadakan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan senantiasa kepada kami yang diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah saat ini. Itu semua hanya kemuliaan bagi Bapa di sorga. Ampuni kami ya Tuhan dalam segala keterbatasan kami di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 237 ayat 1 dan 2, Roh Kudus tetap teguh. Saudara-saudara, pergilah, kerjakanlah keselamatanmu, hiduplah dalam kebenaran, Roh Kudus akan menyertaimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini, dan untuk menutup ibadah kita sekali lagi menyanyikan nyanyian syukur di hari Pentakosta.
suka mendengarkan suara Roh Kudus yang mengajarkan aku mengikut penebus. Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setiap hari diami hatiku. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih jemaat dan tim multimedia yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati.